Negara di dunia modern mana yang hari ini sama sekali tidak memiliki pasukan militer untuk melindungi kedaulatan negaranya? Negara tersebut adalah Jepang. Kenapa bisa Jepang sebagai negara yang dikenal sebagai negara maju hari ini tidak memiliki pasukan militer? Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Semenjak Perang Dunia Kedua atau pasca Perang Dunia Kedua, masyarakat Jepang itu mengalami semacam traumatik hebat terkait praktik-praktik militer, khususnya peperangan. Nah, dari situ masyarakat sipil Jepang mendesak para birokratnya untuk membuat semacam aturan yang mana mereka menginginkan Jepang harus berubah dari sebelumnya sebagai negara yang terus-menerus menggemari konflik dan peperangan sampai akhirnya menjadi sebuah negara yang memelihara perdamaian. Nah, dari situ juga akhirnya tercetuslah sebuah aturan yang bernama Pasal 9 di dalam Konstitusi Jepang. Sederhananya, Pasal 9 Konstitusi Jepang ini mengubah secara keseluruhan Jepang untuk meninggalkan praktik-praktik militer dan juga memelihara perdamaian bersama seluruh negara yang ada di dunia. Barangkali Jepang dalam hal ini merasa menyesal bahwa banyak peperangan yang dipicu oleh mereka, kemudian mereka akhirnya tersadar ini tidak bisa selalu seperti ini dan negara harus berubah menjadi sebuah negara yang mengutamakan diplomasi, kira-kira seperti itu. Beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka punya pikiran lain lagi. Ketika negara ini sudah menuju ke arah perdamaian, kemudian mengutamakan jalur-jalur diplomasi, bagaimana kalau suatu waktu mereka menerima serangan hebat yang tidak terprediksi sebelumnya, dan mereka sama sekali tidak punya tameng untuk mempertahankan atau bertahan dari serangan itu. Nah, melihat kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, akhirnya pemerintah Jepang membuat sebuah pasukan khusus yang berbeda dengan militer. Pasukan ini dinamai sebagai Japan Social Defense Force atau pasukan bela diri masyarakat Jepang. Perbedaannya dengan militer, kalau militer itu kan di negara-negara tradisional itu diperbolehkan untuk mengagresi wilayah lain dan juga menggunakan alutistanya untuk melumpuhkan wilayah lain. Nah, sementara JSDF ini khusus dibentuk untuk mempertahankan wilayah Jepang apabila mereka mendapatkan serangan, dan bisa pun mereka membalas serangan itu kalau serangan yang mereka terima sudah dianggap sebagai serangan ekstrim. Jadi ketat sekali aturannya gitu. Fokus utama mereka hanya benar-benar mempertahankan diri. Nah, kemudian dalam beberapa konflik JSDF ini memang terbukti ampuh untuk melindungi kepentingan wilayah ataupun teritori Jepang. Tapi kemudian ada kepentingan lain yang dirasa tidak mampu di backup oleh JSDF ini. Contoh misal kepentingan dagang di wilayah-wilayah yang menurut mereka strategis untuk membangun ekonominya. Misal di wilayah jalur perdagangan, JSDF itu tidak bisa membackup kepentingan Jepang di wilayah-wilayah sektor perdagangan ini. Maka satu-satunya jalan yang bisa pemerintah Jepang lakukan adalah meminta bantuan kepada Amerika sebagai sekutu terdekatnya. Nah, dari sinilah akan berkembang menjadi persoalan yang lain lagi. Kenapa wilayah perdagangan ini sangat dipentingkan oleh Jepang? Kita harus melihat bahwa Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang relatif kecil dengan konstur negaranya itu relatif pegunungan. Jadi mereka sama sekali kekurangan wilayah-wilayah yang bisa menghasilkan sumber daya minyak, kemudian pertambangan dan sebagainya. Jepang tuh bukan produsen minyak dan sebagainya, maka itu kebutuhan-kebutuhan akan minyak di dalam negeri mereka harus impor dari negara lain. Yang paling besar adalah dari benua Afrika dan juga dari Timur Tengah. Nah, minyak-minyak ini memasuki wilayah Jepang entah dari Afrika ataupun dari Timur Tengah lewat salah satu wilayah yang paling sibuk, yaitu apalagi kalau bukan Samudra Hindia. Jadi dari Afrika kemudian dari Timur Tengah, ini yang membawa minyak kebutuhan di dalam negeri Jepang itu semuanya masuk melalui Selat Malaka. Kemudian selain barang masuk, ada juga barang keluar yang dilakukan oleh Jepang. Mereka mengekspor barang-barang produk teknologi mereka ke Eropa, kemudian sebagian ke Amerika Latin, sebagian juga ke Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi Samudra Hindia ini benar-benar jalur yang amat penting untuk perdagangan Jepang. Nah, maka karena amat penting ini, mereka harus menggantungkan nasib keamanannya itu
itu kepada Amerika selaku sekutu mereka dan memiliki atribut militer yang lengkap. Kalau Samudra Hindia ini mengalami gangguan, bisa dipastikan ekonomi Jepang sepenuhnya akan lumpuh, karena hanya dari sinilah ekonomi dan juga perdagangan mereka itu dilakukan. Jepang sebagai penerima jasa dari Amerika yang merupakan sekutunya, dan Amerika ini sebagai penyedia jasa untuk melindungi sekutu-sekutunya. Nah, kenapa Amerika bisa menjadi pelindung di wilayah Samudra Hindia? Ya, ini balik lagi ke kekuatan militer mereka yang dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terbesar dengan pangkalan-pangkalan militernya yang tersebar di hampir seluruh wilayah lautan di dunia. Kemudian juga ada hukum laut yang meskipun tidak secara tertulis menyatakan bahwa mereka boleh menjadi polisi laut, tetapi semua negara dalam hal ini seperti bersepakat bahwa Amerika lah satu-satunya negara yang boleh menangani segala macam permasalahan ataupun konflik yang ada di wilayah laut, khususnya di Samudra Hindia. Nah, kenapa saya berbicara panjang lebar terkait bagaimana keadaan Jepang pasca Perang Dunia Kedua, kemudian bagaimana Jepang tumbuh dengan perdagangannya melalui Samudra Hindia, dan peran-peran Amerika Serikat sebagai polisi laut di sana, dan cenderung obrolan ini tentang geopolitik, karena saya akan membincangkan satu film yang baru saja tayang pada bulan Februari 2025, garapan dari Marvel Studio. Apalagi kalau bukan film terbaru mereka yang berjudul Captain America Brave New World. You want me? Come and get me! Yang juga di film ini kita akhirnya sahih diperkenalkan dengan satu Kapten Amerika baru yang tadinya adalah Falcon. Di film-film Marvel sebelumnya, Kapten Amerika ini yang bernama Sam Wilson, Kapten Amerika terbaru ini kan adalah seorang superhero yang bernama Falcon tuh. Tapi di film Kapten Amerika ini, ia akhirnya resmi diperkenalkan sebagai Kapten Amerika baru, menggantikan Steve Rogers yang di film Endgame telah kembali ke masa lalu dan memutuskan untuk hidup di masa lalu, dan akhirnya tampuk kepemimpinan superhero di Amerika ini diberikan kepada Sam Wilson, dan juga gelar Kapten Amerika ini akhirnya diberikan kepada Sam Wilson seperti itu. Nah, sinopsisnya sederhananya di dalam film ini Sam Wilson yang tengah berusaha menjadi Kapten Amerika baru dimintai bantuan oleh Presiden Amerika yaitu Theodore Roosevelt, yang mana dia meminta bantuan untuk mengamankan sebuah sumber daya luar biasa yang ada di wilayah Samudra Hindia. Sumber daya ini berada di Celestial Island, mirip bangkai makhluk celestial yang kita tonton di film Eternal dan juga sepintas ada di film Thor Love and Thunder. Jadi hubungannya dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa Jepang sebagai negara yang sangat terbatas akan sumber daya alamnya, ketika menemukan sumber daya luar biasa yang bisa menunjang produksi teknologi mereka, jelas mereka akan dengan kekuatan penuh mengerahkan semua pasukannya untuk mendatangi wilayah tersebut. Nah, tapi di satu sisi juga Amerika yang punya kesadaran sebagai polisi laut tidak mau didahului oleh pasukan Jepang yang dalam tanda kutip bawahan mereka gitu. Karena Samudra Hindia ini sebagai wilayah yang bebas dan semua bisa mengakses, maka kedua negara ini, Jepang dengan JSDF-nya, kemudian Amerika dengan kekuatan militer angkatan lautnya, ini semacam mulai bersih tegang. Ada ketegangan di antara mereka di wilayah laut tersebut. Kemudian dimanfaatkan oleh musuh di dalam film ini, kawan-kawan. Jadi si musuh di dalam film ini punya semacam teknologi yang bisa memanipulasi pikiran para tentara. Jadi hanya melalui gelombang radio, para tentara ini bisa dipengaruhi dan akhirnya terjadi tuh hampir konflik yang memecah Perang Dunia Ketiga, di mana pasukan Amerika Serikat yang tengah berpatroli di wilayah Pulau Celestial itu dikendalikan oleh sang musuh di film ini. Kemudian mereka menembaki pasukan Jepang yang juga sama-sama tengah berpatroli di wilayah itu. Akhirnya terjadi persitegangan, kemudian sempat terjadi juga baku tembak di antara mereka, dan akhirnya memaksa Sam Wilson harus turun tangan untuk mengendalikan keadaan. Singkatnya seperti itu. Tapi daripada saya menikmati filmnya sebagai perkenalan Kapten Amerika baru, ini saya jadi lebih tertarik melihat sisi geopolitiknya, di mana sebenarnya Jepang yang dengan Amerika itu merupakan sekutu bahkan sejak tahun 1912, tapi persahabatan mereka kan terbukti bisa pecah pada
Perang Dunia Kedua 1945. Mereka terbukti saling perang hingga melumpuhkan Hiroshima dan Nagasaki misalnya di Jepang. Kemudian banyak juga persitegangan lain yang terjadi di antara mereka, khususnya di sektor perdagangan. Dan kalau kita lihat di salah satu scene di dalam filmnya, ada scene di mana kita lihat Washington DC ataupun White House itu dikelilingi oleh bunga sakura, kawan-kawan. Itu juga saya kira itu murni fiksi saja gitu, garapan dari sutradara. Tetapi ternyata ini memang punya latar belakang sejarah, di mana pada tahun 1912 wali kota Tokyo itu mengirimkan 3.000 bibit bunga sakura untuk ditanam di halaman Washington DC sebagai bentuk persahabatan antara kedua negara. Jadi memang ini semacam simbol di dalam film bahwa Jepang dan Amerika memiliki hubungan yang erat. Namun satu waktu ketika kepentingan politik dan perbedaan pandangan mereka terjadi, maka bukan tidak mungkin peperangan akan terjadi di antara dua negara. Nah, kira-kira kalau menurut kalian apa sisi yang menarik dari film Brave New World Captain America ini? Silahkan komen di kolom komentar dan kasih penilaian kawan-kawan tentang film Captain America baru ini. Itu saja yang bisa saya diskusikan bareng kalian untuk film ini. Jangan lupa tonton film dan serial-serial lainnya hanya di Kolom Sinema.